Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan untuk pembelajaran kita yang kemarin, di mana kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menghubungkan database Microsoft Access ke dalam Delphi dengan menggunakan Adobe Connection, kemudian ada Adobe Query dan juga ada Adobe Data Source. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang bagaimana menambahkan script pada tombol tambah menu atau tambah data, di mana ketika ditambah data, inti poin yang kemarin adalah ketika ada dua macam pilihan, sama kayak gini jenis kelamin, itu ada laki-laki dan perempuan, ada radio button. Ketika ada pilihan, kita dahulukan pilihannya dulu. Maka di bagian sini kita tulis dulu if jika radio buttonnya satu terpilih, maka yang kita rubah apa saja. Jadi kalau kemarin itu ketika menambah data itu adalah perintahnya ada Adobe Query append, kemudian sampai dengan post, di mana kita menggunakan sama di NIK itu kita gunakan yang as float saja. Jadi dia menggunakan bentuk angka yang real. Kenapa? Atau di sini kita menggunakan di dalam database kita adalah dia tipe datanya double bukan integer. Soalnya NIK dan lain sebagainya itu dia merupakan angka yang besar sehingga integer itu dia tidak mau kita gunakan dalam database. Jadi di float itu atau di data double itu kita bisa gunakan pada NIK maupun di nomor HP. Kemudian di dalam ketika kita menggunakan di combo box itu walaupun nanti terpilihnya adalah di mana di string atau di item di sini, tetapi nanti penulisannya ke dalam bentuk field itu adalah di teksnya saja atau teks yang tertampil nanti. Jadi bukan di agama.item tidak, tetapi kita tetap menggunakan yang teks. Selain itu, kalau kita membuat sebuah database atau program, tentu pasti kita siapkan untuk menu editnya. Edit itu untuk apa? Seumpama contohnya di nomor yang pertama ternyata ada salah input dan lain sebagainya, kita harus menyediakan program untuk mengeditnya, di mana edit ini sebenarnya ada dua macam percabangan, di mana atau dua jalur, di mana yang pertama adalah kita mengambil data dari tabel masuk ke dalam pilihan-pilihan kita di sini atau di dalam komponen-komponen kita di sini. Setelah itu, langkah yang kedua adalah dari sini kita masukkan lagi ke atas. Jadi sebenarnya adalah proses edit itu ada dua kali. Yang satu adalah mengambil data, yang kedua adalah mengirim data. Jadi di dalam edit ini juga nanti ada dua. Selama duanya itu nanti bagaimana caranya supaya dua langkah dalam satu tombol. Kita bisa menggunakan seumpama di sini adalah yang satu langkah pertama saya tulis dengan edit, langkah kedua adalah simpan. Jadi nanti sama kayak gini. Jika if kalau di dalam button edit itu saya tulis namanya adalah button edit, bt edit, nama buttonnya. Di sini seumpama di captionnya, di caption jika dia itu tertulis edit, maka then begin apa saja yang harus dilakukan Delphi ketika dia ditulis edit, maka kita mengisi komponen-komponen NIK, nama dan lain sebagainya. NIK.text kita isi dengan field dari database-nya. Kita bisa mengambil aja dari atas sama kayak gini. Adobe Query 1 ini kan isinya kan nanti sama atau kebalikan dari kalau yang kemarin adalah tabel kita isi dari sini. Sekarang komponen ini kita isi dari tabel. Ini string, maka di dalam teks dia kalau sudah string ya udah kayak gini. Jadi Adobe Query 1 as string. Kemudian di nama ketika NIK dia itu tipe datanya bukan string. NIK di sini saya
copy aja dari sini. Tipe datanya dia as float, maka di depannya harus kita tulis dengan konversi float to str. Ini konversinya kita tulis. Kemudian nama doctag. Ketika nama dia itu tidak atau sama-sama string, maka kita tulis saja di sini namanya, kita copy aja dari sini lebih enak. Stringnya jangan lupa untuk penulisannya tetap beserta dengan tipe datanya. Kemudian kita mengisi di nomor HP, hp.text-nya. Ini kita mengisi nomor HP dengan Adobe Query Field ini to float. Jadi nanti tipe datanya dia adalah float, kita merubahnya adalah float to str. Kemudian ada alamat. Alamat sama dengan nama. Ini alamat. Kemudian setelah ketika kita klik di edit, maka kita rubah captionnya. Edit caption. Kenapa kita harus merubahkan? Tadi kita punya dua langkah. Jadi langkah kedua adalah simpan. Ini langkah yang kedua. Kemudian N-nya selain itu bagaimana? Sama selain itu kita menuliskannya adalah ini. Jika dia itu sudah ke tombol yang simpan, ini langkah pertama ketika captionnya edit, maka dia mengambil data dari sini semua. Kemudian jika dia berubah menjadi simpan, maka langkahnya sama persis dengan yang di dalam penambahan data kemarin. Jadi kita copy saja. Ini kita copy, masukkan di bawah untuk tombol simpannya. Di mana kemarin ada perintah untuk append-nya kita rubah menjadi edit. Ini query edit. Yang di atas juga sama. Ini edit. Jadi sama kita jalankan. Ini backingnya simpan, ini bukan back end, else-nya belum ada. Nah, ini selama kita pengen merubah yang pertama, pilih salah satunya hilang. Ketika captionnya itu masih edit, jadi nanti di sini ada dua langkah. Jika captionnya masih edit, maka dia mengambil data-data dari tabel. Ketika kita klik, dia mengambil data dari tabel. Sama kita rubah. Oh, nanti pilihannya yang salah adalah di bagian sini. Ini kita ganti ke Islam, sama kayak gitu. Kemudian di tombolnya tadi sudah berubah menjadi simpan dengan aturan di mana captionnya itu sudah berubah menjadi simpan. Ketika kita simpan, maka yang berubah adalah yang bagian atas seperti itu. Jadi untuk langkah mengeditnya seperti itu. Ketika kita tambahkan untuk tombol hapus, ini kita klik, kita tambah saja langsung Adobe Query 1 dot perintah delete untuk menghapusnya. Jadi nanti ketika kita ada data yang perlu kita hapus, ya udah kita hapus. Kita pilih di sini, hapus, itu sudah terhapus. Begitu untuk materi ini beserta pembahasan tugas kemarin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.